Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu utawi tambahe rahmat ta'dim, wassalamu lan tambahe keselamatan iku ala nabiyhi muka tetep ing ngatasé nabine Allah, iku ala nabihi muka tetep ing ngatasé nabine Allah. Sinten nabine Allah niku wa rasulihi lan utusane Allah. Sinten nabine Allah niku lan utusane Allah niku sinten Muhammadin, nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ing ngatasé wa alihi iku atof tengene Muhammadin, wa alihi lan muga tetep sholawat taslimnya juga tercurahkan pada keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten ali wa sahbihi ku alladzina nyatane wong akeh saru kang padha lumaku sapa alladzina lumaku fi nusrati dinihi ing dalem nulungi agamane Allah. Lumaku niku wau hasisan kelawan cepet, hasisan kelawan cepet, aisarian wal hadisu asari sama bulkomus seiman kelawan lamaku temenan. Oh wali seiman kelawan lumaku temenan hasisan kan cepet. Jadi setelah Kiai Musonef membaca Bismillah Alhamdulillah, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Musonef dengan membaca sholawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Siapa keluarga dan para sahabatnya ini sama Kiai Musonef yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani dipuji alladzina saru bi nusradinihi sayran hasisan, yakni mereka itu adalah seorang penolong di dalam agamanya dengan sangat cepat. Mereka itu dalam menolong agamanya Allah, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cepat sekali. Artinya gimana? Para sahabat, para keluarga Nabi itu dalam menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tanpa berpikir panjang. Oke, boten kaya kula kasih panjenengan. Masyaallah tuh. Boten ate pikir panjang gak didamel agama. Itu sifatnya ali wasabbi. Jadi kemarin kan saya jelaskan kenapa Kiai Musonef itu mengawali kitabnya dengan Bismillah dan Alhamdulillah, serta sekarang mengapa juga Kiai Musonef mengawali kitabnya dengan membaca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada dalilnya di dalam mengarang kitab itu? Setelah anjuran menulis kitab atau mengawali suatu perkara yang penting dengan membaca Bismillah Alhamdulillah, apa ada anjuran tertentu mengenai tentang menulis sholawat terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya jelasnya ada. Dalilnya itu kurang lebihnya ya mirip dengan dalil disunnahkannya mengawali suatu perkara yang baik atau penting dengan Bismillah Alhamdulillah. Dalilnya benar. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah wa la yusalla alaihi bahwa aqta mampukum min kulli barakah. Jadi setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah wa la yusalla alaihi dan tidak disertai dengan membaca sholawat kepadaku, maka perkara tersebut makhluk terputus, artinya tidak ada keberkahan sama sekali. Jadi di situ ada tambahannya wala yusalla alaih. Kalau di dalam memang hadis ini itu dalam segi derajatnya itu dhaif, dhaif, dan ada juga yang mengatakan hasan, tapi gak begitu jelasnya. Tapi ada pemahaman itu mengarah ke hasan, gak sampai ke sahih. Dan tidak dipungkiri juga ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah, lemah sekali. Nah, ini juga di dalam kitab syarahnya apa namanya Bulughul Maram, karangan Syekh Muhammad bin Ismail Al-Quhlani As-Sun'ani itu dijelaskan memiliki alasan dari Kiai Musonef mengawali kitabnya juga dengan membaca sholawat. Itu salah satunya adalah wali hadisi dan hadisi kullu ka'amin la yudkarullahu fihi wa la yusalla fihi alayya bahwa akta mampuul barokah. Setiap perkara, setiap pembicaraan yang tidak diawali dengan menyebut asma Allah dan tidak menyebutkan sholawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perkara tersebut akto, artinya mampuul barokah, hilang keberkahan. Di sini dijelaskan dzakarahu fi syar'i wa lam yukhriju. Jadi Kiai Musonef syarahnya ini Syekh As-Sun'ani ini menjelaskan hadis ini, tapi tidak meriwayatkan. Jadi dia
Syekh As-Sun'ani ini tidak meriwayatkan hadis ini, tapi yang meriwayatkan itu ada di dalam kitab Jami'il Kabir yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ad-Dailami. Di situ Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis ini. Dan juga ada ulama lagi yang meriwayatkan hadis ini, yakni Syekh Abdul Qadir Ar-Rahawi di dalam kitabnya Arba'in, bukan Arba'in Nawawi, tapi Arba'in yang ada Syekh Abdul Qadir Ar-Rahawi. Di situ kata apa namanya perawinya yang meriwayatkan Syekh Abdul Qadir itu Al-Hafidz Abdul Qadir bin Abdullah Ar-Rahawi, itu semuanya bersumber hadisnya dari sahabat Abi Hurairah. Cuman banyak periwayatan hadis ini melalui jalur-jalur yang lainnya. Di sini sama Abdul Qadir Ar-Rahawi dijelaskan bahwasannya wa dhaifun jiddan la yuqtadu bi riwayatihi wala bi ziyadati. Jadi hadis ini itu derajatnya adalah dhaifun jiddan kalau menurut Syekh Ad-Dailami sama Abdul Qadir Ar-Rahawi. Jadi ada riwayat atau perawi di situ namanya adalah Abi Yazid Ismail bin Abi Yazid Asyami. Dia ini adalah perawi yang ditinggalkan oleh pakar-pakar hadis karena nggak bisa dipercaya. Jadi ditinggalkan riwayat-riwayat dari Abdullah Asyami ini. Abi Yazid Asyami ini ditinggalkan karena layuk tabubi riwayatihi wala bisyadati. Tidak dianggap riwayatnya baik, itu tambahannya juga nggak dianggap. Dan di situ ada wala yusalla alaihi. Jadi ada tambahan wala yusalla alaihi. Kalau yang nggak ada tambahannya, di situ ada hadisnya dari Imam Ibnu Hanbal. Kullu amrin bi balin la yubda'u bihi bi dzikrillah fihi bahwa apa. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hanbal dalam musnadnya Imam Ibnu Hanbal itu dihukumi hasan. Bisa sahih, ada yang mensahihkannya seperti Imam Hakim, Imam Bayhaqi, Imam Hibban. Kalau riwayatnya melalui Imam Ibnu Hanbal itu. Nah, termasuk ini hadisnya Imam Ibnu Hanbal ini menjadi penguat juga hadis ini. Kalau dihukumi memang apa namanya hadis ini dhaifun jiddan, artinya sangat-sangat dhaif sekali. Nah, berarti kan nggak bisa diamalkan. Kayak dhaifun jiddan itu betul sakit diamalkan hadis. Jadi sanate hadis itu sakit diamalkan. Maksudnya diamalkan dalam segi fadhailul amal adalah hadis minimal itu hadis dhaif, tidak sampai jiddan, atau apa namanya istilahnya itu haun, sampai dhaifun jiddan. Dan juga hadis tersebut tidak bertentangan dengan keumuman dari hukum syariat. Maksudnya kalau ada hadis itu tadi bertentangan, ya tidak dianggap. Kalau sahih ya dicarikan jalan keluar biasanya ulama. Kalau bertentangan suatu hadis sahih dengan sahih, kok bertentangan hukumnya, biasanya kalau istilahnya sekarang itu dikolaborasi, kolaborasi, dikolaborasi. Jadi kolaborasi itu. Jadi kalau dhaifun jiddan berarti hadisnya Imam Ibnu Hanbal yang ada di musnadnya itu merupakan penguat.
Jadi hadis itu mau menjadi penguat hadis yang dikatakan dhaifun jiddan. Jadi meningkat derajatnya menjadi paling tidak dhaif. Jadi artinya kalau dhaif bisa diamalkan. Diamalkan dalam segi fadhailul amal. Jadi ada penguatnya. Imami hadis ini juga ruwet. Ini tuh wonten ngertos sana-sana itu. Jadi hadis ini meskipun dikatakan dhaifun jiddan, jadi kullu kalamin la yad'u fihi apa bidzikrillah wa la yusalli alaihi wa mampu min barokah atau apa mampu min kulli barokah. Ini adalah kalau hukum hadis ini adalah dhaif jiddan, maka ada penguatnya. Dan juga ada ulama yang menghukumi hadis ini itu dhaif saja, seperti yaknya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini menghukumi hadis ini apa namanya adalah dhaif. Tapi kalau dhaif kan bisa dipakai dalam segi fadhailul amal. Jadi dhaif itu belum tak mesti napa namanya duduk hadisnya kan Nabi. Dhaif itu dalam segi periwayatan sanad tok niku. Derang bekari dhaif tak iso diamalno mboten. Jadi sanate ngamalno hadis dhaif itu menurut syaratnya Imam ini di pengarangnya Imam Bulughul Maram ini Syekhul Maram syaratnya gak boleh meyakini itu adalah murni dari Rasulullah SAW. Kita mengamalkannya adalah untuk kehati-hatian. Bisa jadi itu ya dari Rasulullah SAW. Ini kena diamalkan. Dan juga banyak sekali apa namanya penguat yang lainnya di dalam Al-Quran itu wonten apa namanya perintah dalam surat apa Al-Ahzab ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lek gak cukup hadis iki ya nang Al-Qur'an iki jelas perintah ngoten. Ya ayyuhalladzina amanu shollu iki fi'il amar ngoten. Fi'il amar niku pasti wajib menunjukkan wujud. Cuman ulama di sini berbeda-beda mengenai masalah kewajiban membaca sholawat itu. Ada yang mengatakan wajib ketika sholat itu tidak sahur akhir. Ada yang mengatakan wajibnya itu 1 kali seumur hidup. Berbeda-beda. Kalau sunnahnya ya setiap waktu. Itu adalah mengenai sholawat pada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran juga di dalam ayat yang lainnya kan wonten ten surat wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikra. Aku angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra. Aku angkat dari Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rafa'na laka dzikra. Aku angkat bagimu penyebutanmu. Dan gene tafsir niku artinya wa rafa'na laka dzikra itu maksudnya adalah di situ ketika aku disebut. Jadi pangeran ini jelaskan ketika namaku disebut maka namamu juga akan disebut juga.
Jadi ini menjadi dalil juga penguat bahwasanya dianjurkan membaca sholawat. Penulisan apapun, nulis nopo mawon itu saged disukani sholawat itu. Ini termasuk dalil penguatnya dari hadis yang lemah itu tadi. Sehingga dari hadis yang lemah ini bisa dipergunakan untuk qada'ul amal. Warofakna laka dzikraka. Sesudah membaca bismillah, alhamdulillah, ngoten tulisannya mu'alif niku. Baru membaca sholawat. Ketika Allah disebut dengan ucapan alhamdulillah, berarti Kanjeng Nabi ya berhak disebut juga sebutannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil penguat dianjurkan juga dalam segi tulisan atau pidato ulama ngoten. Mesti ngoten nih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad. Iku dalil. Wonten malih alasannya itu karena apa namanya? Maslahah salah sulukul salah. Karena hadis ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi setiap pengarang kitab itu mesti di dalam kitabnya itu ada setelah alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah mesti dikasih sholawat serta salam kepada Muhammad wa alihi wasallam. Jadi dalil ini karena sudah dipergunakan oleh banyak ulama mulai dari salaf. Itu jadi bukti kuat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang bisa diamalkan. Itu salah satunya. Jadi maksudnya itu itu belum tentu tidak bisa diamalkan, masih bisa diamalkan, tapi tidak bisa dibuat untuk hukum, betul akan dibuat hukum, kecuali ada penguat seperti sudah dipakai oleh ulama-ulama salafiyah mulai dari tabi'in itu. Penulisan suatu kitab atau surat atau makalah itu mesti ada sholawat serta salamnya setelah alhamdulillah. Mesti kitab nopo mawon, tulisan nopo mawon mesti ada. Itu menjadi penguat dari hadis yang lemah ini. Jadi wonten malih contohnya niku lek alasannya memang ulama salah, mulai ulama dari terdahulu itu sudah memakainya. Nah, di dalam tulisan itu sudah dipakai oleh ulama. Lek alasan ngono wonten malih wonten hadis niku hadis dhaif, tapi dipergunakan untuk hukum saged. Karena alasan niku anak ulama salaf niku memakainya ngoten kok. Oleh karena dipakai oleh ulama-ulama terdahulu, maka menjadi kuat. Berarti ini bisa dibuat untuk hukum. Contohnya masalah apa? Haid gitu. Apa namanya? Hadisnya niku sing suci bainal haidataini niku. Atuhu bainal haidataini khamsata asyara. Wonten hadis ngoten. Jadi masa suci antara dua haid dan itu adalah 15 hari. Hadis ini dhaif, tapi kok saged dibuat hukum, nek dibuat qada'il amal aja bisa, boleh. Tapi nek dibuat untuk hukum nggak boleh, minimal itu hadisnya harus hasan kalau dibuat hukum. Tapi ini kok bisa dibuat hukum? Nah ini alasannya karena ulama-ulama terdahulu itu salafiyah
mulai tabiin, sahabat niku mengatakan bahwasanya masa suci antara dua kaitan niku adalah 15 hari minimal. Nggih Bu, pun semerah. Tadi beda. Ya, alhamdulillah. Jadi misalkan nek wonten dari ibu paham itu bapak-bapak. Jadi wonten ibu-ibu head wonten. Jadi masa head itu paling lama itu kan 15 hari ya. Nah, umumnya perempuan itu 7 hari, 6 hari. Nah, jadi kawis maksimal itu 15 hari. Berarti 15 sudah berhenti. 16, 17 ini masa suci. Nah, antara masa suci, masa haid dengan haid yang akan di bulan selanjutnya itu harus berjarak minimal 15 hari. Jadi kalau sudah berhenti 15 hari suci kan, tanggal 16, 17 sampai 20, terus 21 kok keluar darah, ini belum dihukumi haid. Karena pemisah antara dua kaitan itu belum mencapai batas minimal yakni 15 hari. Itu berarti termasuk darah istihad. Nah ini dari hukum hadis ini. Kok bisa dari hukum padahal sanadnya itu hadis dhaif. Nah itu alasannya ada penguatnya karena dipakai oleh ulama-ulama salaf. Nah itu adalah penguat, salah satu penguat dari dianjurkannya kita membaca sholawat di dalam tulisan kita. Dalam hadis yang lainnya yang pernah maksudnya itu masalah dongo, masalah dongo lah ngoten. Tapi pernah niku Kanjeng Nabi krungu dongane sahabat, langsung sholat dongo. Karena dongane niku bau wanter, krungu Kanjeng Nabi. Akhirnya dicintai kali Kanjeng Nabi, dikandani kali Kanjeng Nabi, ajil hada, ajak kesusu lek dongo niku. Terus Nabi itu sabda idza ahadukum falyabda bitamjidillah wassalati alaihi wassalati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falyaqu bima syaa. Niki hadis sahih. Hadis sahih. Nah itu kalau dalam masalah donga. Ketika salah satu di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka awali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wassalati ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falyad'u bima syaa. Dan kemudian berdoalah kalian dengan doa yang apa yang kamu minta. Berkata di sini itu anjuran doa. Tapi wonten malih hadis itu, hadis cuman dhaif. Artinya ya dhaif kok hadis kan saged dibuat untuk fadhailul amal. Ini diriwayatkan oleh termasuk Imam Asyuyuti di dalam kitabnya, cuman didhaifkan sama Imam Syuyuti di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Itu ngeroti Imam Ibnu Jauzi yang menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis maudhu'ah. Jadi dikritik. Jadi Imam Syuyuti itu ndak kitab malih nyarai kitab maudhu'ah Imam Ibnu Jauzi. Yang mana hadis ini dimasukkan dalam hadis palsu maudhu'ah. Tapi sebenarnya ini gak palsu. Kritik sama Imam Asyuyuti itu. Dikatakan di situ ada hadis man shalla alayya
fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfirunahu madanal ismi fi dzalika kitab. Itu wonten hadis ngoten. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku fi kitabin di dalam kitab, lam tazalil malaikatu tastaghfirunahu madanal ismi fi dzalika kitab, maka tidak ada henti-hentinya malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah terhadap orang yang menulis namanya Kanjeng Nabi Muhammad di dalam kitab itu mau, selagi madamal ismi bidzalika kitab, selagi namanya Kanjeng Nabi itu masih berada di kitab niku wau, boten luntur. Tapi sampeyan nek tuku napa kitab anyar-anyar itu sampeyan tulis ya Allah sholli ala Muhammad. Itu ganjaran ini. Tastaghfirunahu dimintakan ampun sama malaikat selagi bacaan sholawat itu tadi masih ada di kitab tersebut. Itu anjuran membaca sholawat ketika berdoa, ketika menulis buku atau makalah, review dan lain sebagainya, itu ya dianjurkan ditulisi itu sholawat. Nah, dalam hadis ya, yang Sahih Muslim ini pun terkenal man shalla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali saja dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Termasuk ibadah kurban yang paling utama itu adalah membaca sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk ngomong apa ngaca sholawat itu, jadi kendali. Jelaskan Al-Quran surten nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Tak oleh maca sholawat. Dan Sahih Muslim ya jelas. Untuk mengambil itulah sholawat ijenan ya, sholawat kumpul-kumpul. Balik ya, mau tergewa kan dalil itu. Tergene kitab Jamiul Kabir karangannya Syekh Muhammad Ad-Dailami niku meriwayatkan hadis dari bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadisnya kalau ngeten. Ma jalasa qaumun majlisan la yusalluna alayya fihi illa kana alayhi hasratun wa in dakhalahul jannah lima yarawna minat thawab. Tidak ada seseorang yang duduk di suatu majelis yang di situ tidak dibacakan sholawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kelompok itu akan mengalami hasrah, kerugian. Wa inda khalahul jannah, meskipun seorang itu atau kumpulan orang itu masuk ke dalam surga, tetap mendapatkan kerugian. Nah, ini semua syukur bahwa nanti orang rugi di barat. Nek nopo lima yauna minas thawab. Alasannya karena orang-orang itu ketika di surga melihat ganjaran pahala membaca sholawat itu sangat besar sekali. Jadi emang jadi termasuk dari kumpul-kumpul pada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu salah satu dalilnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, membaca sholawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi keluargane Kanjeng Nabi. Ali ini ku ahli baiti maksudnya. Ahli keluargane Kanjeng Nabi. Tapi ada ulama yang mengatakan ahli baiti itu Ali ini itu memasukkan setiap orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah itu masuk dalam kategori Ali. Ada yang memaknai ulama itu Ali itu maksudnya adalah setiap ahli baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ dari Banu Hasyim dan Abdul Muthalib, dan juga bisa memasukkan Ja'far dan akil keluarganya itu masuk ahli baiti. Nah ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menghendaki kalian dihilangkan kotoran-kotorannya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kotoran. Jadi ahlal bait itu dikehendaki oleh Allah dibersihkan dari segala macam kotoran oleh Allah, diberikan keistimewaan, disucikan oleh Allah dari segala bentuk kotoran. Makanya ahli bait itu termasuk Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib. Ini itu orang-orang yang enggak boleh dikasih zakat. Kalau Rasulullah enggak boleh dikasih zakat, haram loh ini. Jadi sing haram Rasulullah dhewe. Soalnya nopo? Wis dikai keistimewaan kali Allah, dibersihkan dari segala macam kotoran, suci. Zakat itu kotoran, tak pantas dikekno ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pantas dari Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Karim, termasuk niku keistimewaannya. Ada yang mengatakan ahli bait niku keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hasan, Husain, termasuk Sayyidina Ali, Fatimah. Itu ceritanya kan peristiwa kisah ini. Jadi Nabi merangkul meluk yugane Sayyidah Fatimah kalau Sayyidina Ali, putranya itu Hasan, Husain. Terus dilangkut dilebokaken ngene kelambi kisah ini ngeten iki dilangkut. Terus kali maca niki innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal baiti. Maksudnya berarti ahlal baiti iki maksudnya ya iki ceritane kisah ini. Jadi keturunannya ini Ali, Fatimah, wa uladi. Itu mendapat keistimewaan di disucikan dari segala bentuk dosa, kotoran-kotoran itu yang ada di dunia ini dihilangkan dari diri ahli baiti Rasulullah SAW. Dan ada pula yang mengatakan ahli baiti itu memasukkan juga istri-istri Rasulullah SAW, karena ayat ini itu sebelum ayat ini itu menerangkan tentang keluarganya, garwane Kanjeng Nabi. Jadi memasukkan juga garwane Kanjeng Nabi. Kadang keistimewaan ahli bait ini disebutnya itu masya Allah sakit diri ya. Sakit diri. Itu termasuk bentuk yang wajib cinta kita kepada ahli bait itu wajib. Saya ingin marah ngoten. Allah jadi iloan itu. Bahaya ini. Ten Al-Quran nggih wonten malih niku tenggene ayat tenggene surat Asy-Syu'ara yang menjelaskan tentang
kelebihan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itu akan wonten kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddatatul qurbah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, la as'alukum alaihi ajron, aku gak jaluk pada kalian itu atas risalah yang saya bawa, saya sampaikan kepada kalian, jaluk upah enggak, tapi jaluk ke situ toh mawaddatatul qurbah, cintailah, sayangilah qurbah, kerabatku, yang nyayangi. Ini perintah dari Allah ini. Innal mawaddata fil qurbah. Nah, terhadap kenapa ayat itu dijelaskan tentang itu ada sahabat yang bertanya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man korobatuka ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud kerabatmu itu ya Rasulullah? Allati wajabat apa namanya? Allati wajabat alaina mawaddatuhu, yang wajib bagi kita untuk menyayangi mereka. Dijawab oleh Rasulullah, Ali wa Fatimah wa waladihima. Maksud adalah Sayyidina Ali wa Fatimah wa waladihima. Wada hadis ini mengenai tentang fadilah atau keutamaan ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain juga kata apa namanya wajib cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim, ini hadis sahih. Ahibbullahu lima yahdukum min ni'amihi wa ahibbuni li hubbi wa ahibbu li ahli baiti li hubbi. Dari kanjeng Nabi, cinta kepada Allah atas apa-apa yang Allah berikan kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbi, dan cintalah kalian kepadaku karena cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah, maka mendatangkan harus wajib cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cinta kepada Rasulullah maka akan timbul cinta juga kepada mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk juga ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tulisannya hadis itu ahibbu li ahli baiti li hubbi, maka cintailah, cintalah kalian kepada ahli baiti karena cinta kepada maka masalah ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang terkenal ini sing fenomenal kan apa? Biasanya ngomong ceramah ini. Ini taraktu fikum amroin. In tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kitabullah wa sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku meninggalkan pada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang pada dua perkara itu, maka tidak akan sampai sesat. Pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis ini wonten pada dua riwayat. Yang biasanya digawe itu. Tapi ada riwayat yang lainnya, riwayat yang lainnya itu berbunyi ngeten. Amma ba'du ayyuhan nas, innama ana basyarun yushiku an ya'tiya Rasulur Rabbi fa'ujibu.
wahai manusia, para sahabat gitu. Saya ini adalah manusia biasa. Nah, telah dekat waktunya aku menghadap. Itu ceritanya Rasulullah Arab Sekul. Tapi pidato terhadap sahabat itu. Wa inni taraktu fikum saqalain. Aku meninggalkan kalian dua perkara. In tamassaktum bima lam tadillu abada. Apabila kalian berpegangan teman-teman memegang kuat dua perkara ini tidak akan sesat. Awaluma kitabullah fi hudan wa nur. Yang pertama adalah kitabnya Allah, yakni Al-Quran, yang di dalamnya terdapat petunjuk. Fakhudhuhu bi, maka ambillah, artinya kerjakanlah perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Wastamsiku bi. Yang kedua adalah ahlul baiti. Wazalina ahlul baiti. Jadi yang kedua adalah ahli bait. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Itu 3 kali Rasulullah menyebutkan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan pada kalian untuk takut kepada Allah akan menjaga benar-benar ahli bait. Ini termasuk perintah Rasulullah. Bahwasanya sangat penting sekali menanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kita kepada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kemuliaan. Nah, elek-elek ahli bait Rasulullah itu insyaallah ini bisa wajib daripada awal-awal diri itu. Karena ada cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasabe itu ya sik nyambung. Tapi wonten hadis niku ya mengenai tentang gini loh, nasabe Rasulullah itu sik sambung. Besok di akhirat itu nggak terputus ngoten. Tentang itu hadisnya. Kullu nasabi wasili munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasili. Setiap nasab, hubungan nasab, hubungan maratuwa niku akan putus besok di hari kiamat kecuali nasabku dan juga hubungan bermasyarakat. Itu hadisnya. Termasuk ya mungkin hadis ya Hasan atau sing sahih ya. Pokoknya hati-hati lah saat ini zaman ini mengenai ahli bait Rasulullah habaib mungkin itu hati-hati. Nanti hilang-hilang ya. Karena satu kan Nabi ini ya perintah kan Nabi ngoten. Al-Quran di ngoten. Tapi ya nopo. Cuman awak dhewe niku kalau melihat personal ya mungkin juga ada yang nggak sesuai ngoten. Senenge manusia lah. Tapi ya memang kita itu benar-benar cinta kepada Nabi yang kita ingatkan. Bukan berarti cinta ikuti ya itu pokok salah diikuti terus bisa jadi beneran itu jenisnya cinta itu ngoten. Tapi waktu salah itu beneran itu kok diikuti bisa berbuat tapi beneran. Tapi dengan jalan yang baik, caranya itu harus baik. Pengantin aku pernikahan datang malam dan sakit pulang mungkin kajian pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim
mirip